Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan sebuah presentasi psikologi pendidikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Aras dari PTN 01 Angkatan 2019. Kita akan membahas tentang bab 2, yaitu gejala jiwa dan keragaman individu. Yang pertama, gejala jiwa. Perilaku manusia akan lebih mudah dipahami jika kita juga memahami proses mental yang mendasari perilaku tersebut. Proses mental juga sering disebut dengan gejala jiwa. Selanjutnya, yaitu pengamatan. Pengamatan merupakan usaha manusia untuk mengenal dunia nyata, baik mengenai dirinya sendiri maupun dunia sekitar di mana ia berada, dengan cara melihat, mendengarkan, membaunya, merabanya, dan ataupun mengecapnya. Selanjutnya yaitu tanggapan. Tanggapan didefinisikan sebagai bayangan yang tinggal dalam ingatan setelah kita melakukan pengamatan terhadap suatu objek. Karena itu, tanggapan juga sering disebut sebagai bayangan. Dalam proses pengamatan, terjadilah gambaran dalam jiwa seseorang. Yang selanjutnya yaitu fantasi. Fantasi didefinisikan sebagai kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan atau bayangan-bayangan baru yang dengan pertolongan tanggapan-tanggapan yang sudah ada, dan tanggapan yang baru tersebut tidak harus sama. Selanjutnya yaitu perhatian. Perhatian didefinisikan sebagai pemutusan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada suatu atau sekumpulan objek. Terdapat bermacam-macam penggolongan perhatian, yaitu 1. Atas dasar intensitasnya, yaitu banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai suatu aktivitas. Maka perhatian tersebut dibedakan menjadi 2, yaitu perhatian intensif dan perhatian tidak intensif. Dengan demikian, semakin banyak kesadaran yang menyertai suatu aktivitas, maka makin intensiflah perhatiannya. Berikutnya yaitu ingatan. Segala macam belajar melibatkan ingatan. Jika individu tidak mengingat apapun mengenai pengalamannya, dia tidak akan dapat belajar apa-apa. Dengan adanya kemampuan untuk mengingat, manusia mampu untuk menyimpan dan menimbulkan kembali apa yang telah pernah dialaminya. Selanjutnya berpikir. Berpikir dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menghasilkan representasi mental yang baru melalui transformasi informasi yang melibatkan secara interaksi secara kompleks. Antara lain proses-proses mental seperti penilaian, abstraksi, penalaran, imajinasi, dan pemecahan masalah. Misalnya pada waktu seseorang membaca buku. Selanjutnya inteligensi. Inteligensi merupakan masalah yang banyak dibahas oleh orang sejak zaman dulu. Inteligensi juga sering disebut dengan kecerdasan. Istilah inteligensi berasal dari kata lain intelliger, yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Materi selanjutnya yaitu keberagaman individu. 1. Pandangan kaum hereditarian. Kaum hereditarian yang amat mengagumi faktor natur berpendapat bahwa seluruh sifat-sifat psikologi manusia itu secara turun-temurun dipindahkan langsung melalui gena-gena yang dibawa dari satu generasi ke generasi yang lain. Perilaku manusia termasuk kemampuan, bakat, dan prestasi belajarnya ditentukan sebagai dasar sebagian besar, bahkan seluruhnya oleh gena-gena ini. Yang kedua, pandangan kaum environmentalis.
Pandangan environmentalis didasarkan pada paham yang dikemukakan oleh filosofi John Locke pada tahun 1691 bahwa pada awalnya jiwa dan kehidupan mental itu bersih dan kosong. Pengalamanlah yang membentuk dan mengukirnya. Ketiga, bukti-bukti dari hasil penelitian. Perbedaan-perbedaan IQ anak adalah fungsi dan perbedaan-perbedaan dalam faktor hereditas dan lingkungan. Banyak penelitian dilakukan para ahli dalam hal ini, terutama terhadap pasangan kembar atau kembar siam, kembar sempurna. IQ anak cenderung mengikuti kesamaan-kesamaan dalam faktor genetik dan lingkungan. Keempat, pandangan kaum modern. Menurut pandangan modern, perilaku manusia, khususnya perilaku pelajar, bukanlah hasil dari penyebab tunggal, tetapi adalah hasil dari multi penyebab. Perilaku manusia, termasuk perilaku pelajar, adalah hasil dari berinteraksinya faktor-faktor hereditas, lingkungan, dan waktu. Baik, materi selanjutnya yaitu tipologi kepribadian sehat. Alport merupakan salah seorang dari ahli-ahli psikologi yang pertama di Amerika yang memusatkan perhatian pada kepribadian yang sehat daripada kepribadian neurotis. Alport lebih optimis tentang kodrat manusia daripada Freud yang memperhatikan suatu keharuan yang luar biasa terhadap manusia dan sifat-sifatnya yang bersumber pada masa kanak-kanaknya. Orang yang matang atau model Alport. Kriteria kematangan ini merupakan pandangan-pandangan Alport tentang sifat-sifat khusus dari kepribadian sehat. Kriteria kematangan ini merupakan pandangan-pandangan Alport tentang sifat-sifat khusus dari kepribadian sehat. Yang pertama, perluasan perasaan diri. Ketika orang menjadi matang, dia akan mengembangkan perhatian-perhatian di luar dari diri dan harus meluaskan diri ke dalam aktivitas. Semakin seseorang terlibat sepenuhnya dalam berbagai aktivitas atau orang ataupun ide, maka dia semakin sehat secara psikologis. Yang kedua, hubungan diri yang hangat dengan orang-orang lain. Alport membedakan dua macam tipe. Yang pertama, kapasitas untuk keintiman merupakan perasaan dan perluasan diri yang berkembang dengan baik. Terus yang kedua, kapasitas untuk perasaan terharu. Orang yang sehat memiliki kapasitas berempati yang timbul melalui perluasan imajinasi dan dari perasaan orang sendiri terhadap kemanusiaan pada umumnya. Yang ketiga, keamanan emosional. Kualitas dari keamanan emosional adalah sabar terhadap kekecewaan, dapat menerima diri, dan dapat mengontrol emosi mereka. Yang keempat, persepsi realistis. Orang-orang yang sehat memandang dunia mereka secara objektif. Mereka menerima realistis apa adanya. Materi selanjutnya yang keempat, yang ketiga, keterampilan dan tugas-tugas pekerjaan dan tanggung jawab memberikan arti dan perasaan kontinuitas untuk hidup. Keempat, pemahaman diri. Pengenalan diri yang memadai menuntut pemahaman tentang hubungan dan perbedaan antara gambaran tentang diri yang memiliki seseorang dengan dirinya menurut keadaan sesungguhnya. Yang terakhir, filsafat hidup yang mempersatukan. Alport menyebut dorongan yang mempersatukan ini adalah arah atau directness. Arah ini membimbing semua segi kehidupan seseorang menuju suatu tujuan atau rangkaian tujuan, serta memberikan orang itu suatu alasan untuk hidup. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.